kelompok masyarakat peduli air bersih. Episode 1, proses diskusi. Di sini, mereka akan mendiskusikan pembentukan kelompok masyarakat peduli air bersih. Akhir-akhir ini saya sering mendengar banyak sekali kejadian diare yang terjadi pada balita di Kecamatan Pahandut. Benar sekali Bapak, jadi saya juga mendengar ternyata sebagian besar balita itu ternyata mengalami diare sehingga dilarikan ke rumah sakit karena diare yang terjadi itu adalah diare yang berkepanjangan. Baik Bapak, saya juga meninjau di lokasi di Kecamatan Pahandut di beberapa waktu yang lalu. Ternyata dari beberapa bapak masyarakat yang mengalami diare itu masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sungai, dan juga mereka itu menggunakan air yang tercemar oleh sampah dan didominasi oleh limbah plastik. Sepertinya masyarakat di pinggir sungai itu memiliki kesadaran yang sangat rendah bagaimana cara mengolah sumber daya air bersih itu sehingga nantinya bisa terhindar dari berbagai penyakit. Kalau begitu, bagaimana bila kita membentuk kelompok masyarakat peduli air bersih agar masyarakat lebih peduli terhadap bahaya pencemaran limbah air sungai dan pentingnya pengolahan sumber air bersih agar kasus diare di kecamatan tersebut dapat menurun? Selamat sore Bapak Ibu, kami dari tim kelompok masyarakat yang telah dibentuk dalam pencegahan penyakit tidak menular, yaitu diare. Yang mana diare itu bisa diakibatkan karena seseorang menjalani kehidupan yang tidak menjaga kebersihannya. Perlu kita tahu bahwa hidup bersih dapat meningkatkan mutu kehidupan dan mengurangi tingkat pencemarannya penyakit pada masyarakat ini. Maka dari itu kami perlu partisipasi dari pihak-pihak anggota kecamatan, kepala desa, dan masyarakat dalam keikutsertaannya dalam sosialisasi pentingnya mencegah diare dan bagaimana cara hidup agar terhindar dari diare tersebut. Baiklah kalau begitu yang dapat disampaikan oleh ketua dari kelompok masyarakat ini. Baik, mohon izin moderator. Ya, dipersilakan. Baik, ini nama saya selaku camat. Baik, saya sangat setuju jika para masyarakat dapat ikut serta dalam menjaga lingkungan dalam pengetahuan diare, serta hal ini sangat positif dalam meningkatkan pola pikir masyarakat untuk menjaga hidup bersih. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Saya izin masuk moderator. Oh iya. Saya selaku kepala desa juga setuju dengan pendapat dari Ibu Camat. Gimana untuk masyarakat yang lain? Setuju? Baik. Di sini saya izin memaparkan terkait protokol kesehatan yang saya dapatkan dari Dinas Kota Palangkaraya dan Kecamatan Pahandut khususnya untuk kasus diare. Untuk datanya bisa dilihat di sini. Baik, dari yang saya dapatkan bahwasanya kasus diare itu yang ditemukan pada tahun 2021 itu sebesar 251 kasus. Nah, atau sebanyak 6,5% dari total target penemuan. Nah, dan juga dari yang saya didapatkan bahwasannya terdapat penggunaan oralis sebanyak 103 itu atau 41,64%. Sedangkan pada semua golongan umur kasus diare itu ditemukan dan ditangani sebanyak 588 atau 7,47% dari total target penemuan dan mendapatkan oralis itu sebanyak 236 atau 40,14% dari total target. Baik, jadi kelompok masyarakat peduli air bersih ini terdiri atas beberapa anggota, antara lain untuk ketuanya Reginur Sulaiman, dan untuk sekretarisnya petugas puskesmas yaitu Nadia Nurul Izarni, dan untuk bendaharanya dari kaderisasi yaitu Netanya Gloria. Untuk anggotanya ada 3 orang, yaitu atas nama Daniela Rama Briliana, Sadrul Atala Pasha Hendrix, dan juga Alivia Benjarani. Baik, dari hasil diskusi apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Seperti ini sudah tidak ada. Baik, dengan berakhirnya pertemuan hari ini, maka bersama terbentuknya juga kelompok masyarakat peduli air bersih di Kecamatan Pahandut, semoga kedepannya kita bisa bekerja sama untuk menciptakan masyarakat untuk lebih peduli terhadap air bersih. Karena kita mengetahui air merupakan salah satu unsur yang vital bagi kehidupan. Episode 3, analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Berdasarkan data yang didapat, maka lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Pahandut. Karena lokasi tersebut memiliki kasus diare yang sangat tinggi, sebagian masyarakat yang tinggal di pinggir sungai menggunakan air sungai yang tercemar sampah dan didominasi oleh limbah plastik. Hal inilah yang menjadi kemungkinan besar penyebab masalah yang dihadapi. Masalah ini dapat dilihat dari analisis SWOT sebagai berikut yang akan dipaparkan oleh Nadia dan Netanya.
Baik, yang pertama itu strength atau kekuatan. Nah, beberapa masyarakat memiliki kesadaran akan permasalahan di kotanya. Dan yang kedua, pengumpulan data diare sudah berjalan dengan baik, mulai dari puskesmas hingga pusat. Lalu untuk minusnya sendiri itu kelemahan. Yang pertama, tidak adanya kelompok masyarakat yang berwenang ataupun berkewajiban langsung dalam mengatasi air yang tercemar. Yang kedua, tidak ada program penyuluhan diare dan penggunaan air bersih pada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Netanya. Baik, di sini untuk opportunity atau peluang sendiri itu yang pertama adalah pembentukan kelompok masyarakat peduli air bersih agar masyarakat lebih peduli terhadap bahaya pencemaran limbah air, sungai, dan pentingnya pengelolaan sumber air bersih pada kasus diare agar di kecamatan tersebut dapat menurun. Lalu yang kedua adalah rencana kerjasama lintas sektoral dalam mendukung pembentukan kelompok masyarakat peduli air bersih yang mana kita harapkan dapat berjalan dengan baik yang melibatkan pendidikan, pemerintah setempat, dan juga kelompok masyarakat. Lalu untuk threats-nya sendiri atau ancamannya, yang pertama itu ada keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program diare masih sangat rendah. Dan hal tersebut dikarenakan karena memang kesadaran masyarakat tentang kesehatan masih rendah dan masyarakat cenderung tidak peduli dan merasa ikut kegiatan hanya buang waktu saja. Lalu selanjutnya masyarakat itu kurang memahami bagaimana peran dari lingkungan dalam terjadinya penyakit sehingga tidak ada usaha untuk meningkatkan kebersihan lingkungan seperti cemaran air untuk mencegah terjadinya diare. Baik, diare merupakan penyakit yang membuat penderitanya sering buang air besar dengan kondisi tinja encer atau cair. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, ataupun parasit. Diare umumnya berlangsung hingga dari 14 hari untuk diare akut, namun pada sebagian kasus diare dapat berlanjut hingga lebih dari 14 hari untuk diare kronis. Umumnya diare dapat sembuh dengan sendirinya, namun diare yang memburuk dapat menyebabkan komplikasi yang fatal jika tidak ditangani dengan tepat. Diare hingga saat ini masih merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian hampir di seluruh daerah geografis dunia, dapat menyerang semua kelompok usia. Tetapi penyakit berat dengan kematian yang tinggi ini terjadi pada bayi ataupun balita. Di negara berkembang, balita mengalami rata-rata 3-4 kali kejadian diare per tahun atau untuk persentasenya 15-20% waktu hidup anak yang dihabiskan untuk diare. Salah satu penyebab yang berkaitan dengan kejadian diare yaitu tidak memadai air bersih. Hal inilah yang membuat kami berinisiatif untuk membentuk kelompok masyarakat peduli air bersih sehingga dapat mengurangi kejadian diare pada daerah ini. Episode 5, pelaksanaan workshop yang dihadiri oleh semua anggota kelompok masyarakat. Baik, saya akan membacakan rencana program kerja kelompok masyarakat peduli air bersih dengan kegiatan pertama yaitu penyuluhan peduli air bersih, yang kedua program pembersihan sungai, dan yang ketiga adalah program penyediaan air minum dan sanitasi. Baik, untuk rencana biaya untuk kelompok masyarakat ini ada beberapa kegiatan yang sudah disebutkan tadi dengan total keseluruhan yaitu totalnya 11 juta untuk dana yang kita perlukan untuk beberapa kegiatan tadi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Episode 5, tahap peningkatan kapasitas yaitu evaluasi. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan kapasitas dari program kelompok masyarakat ini sendiri? Nah, di mana kita bisa melakukan evaluasi bersama. Evaluasi bersama ini terdiri dari penjelasan terkait permasalahan tersebut dan juga pemaparan dari hasil analisa ataupun analisis situasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas bersama terkait dari tindak lanjutnya dan kemudian nanti kita akan mendengarkan evaluasi tersebut bersama-sama. Lalu, rincian biaya juga kita akan mendengarkan yang telah tadi disampaikan sebelumnya, yang dimana di sini kami izin untuk menyerahkan penggalangan dana untuk kelompok masyarakat ini sendiri untuk menunjang kegiatan kita yang akan diserahkan oleh saudara Atta. Baik Bapak, ini Pak saya serahkan dana kegiatannya sebesar 11 juta. Baik, saya terima.